Pertambangan merupakan sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Namun, bagaimana kebijakan terkini mengatur sektor ini? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang minerba, tambangan mineral dan batu bara telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 19 Maret tahun 2025. Revisi Undang-Undang Minerba ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Revisi ini memberikan prioritas WUP kepada koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Peraturan ini juga membahas perubahan pada Undang-Undang Pertambangan, khususnya mengenai hilirisasi mineral dan batu bara, dengan tujuan memperkuat dan menjamin pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini membawa dampak positif seperti peningkatan investasi di sektor hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, terdapat pula dampak negatif, seperti kekhawatiran akan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan izin tambang oleh organisasi non-profesional. Berikut adalah dampak positif dari kebijakan ini, yaitu peningkatan kepastian hukum, lalu dukungan terhadap hilirisasi, lalu peningkatan penerimaan negara dan daerah, dan yang terakhir, pemberdayaan pelaku usaha lokal. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama ada kriminalisasi masyarakat, kemudian ada potensi overproduksi batu bara, kemudian ada pembatasan partisipasi masyarakat, kemudian ada peluang untuk menyalahgunakan wewenang, di mana dalam UU Minerba ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu dan membatasi kemampuan masyarakat untuk melapor kepada pemerintah daerah yang dapat merugikan masyarakat daerah yang terkena dampak negatif dari operasi perusahaan pertambangan. Kemudian dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan yang signifikan. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu proses legislasi yang kurang transparan, di mana proses revisi Undang-Undang Minerba dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang transparan, yang mencederai prinsip partisipasi publik dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan legitimasi regulasi yang dihasilkan. Kemudian untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif UU Minerba, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti yang pertama itu penegakan hukum yang ketat, kemudian pengawasan yang efektif, kemudian partisipasi publik, kemudian juga reklamasi dan pasca tambang, dan yang terakhir yaitu pengembangan energi terbarukan. Pemerintah secara keseluruhan mendorong penerapan Good Mining Practice atau GMP untuk meminimalkan dampak negatif. Kebijakan pertambangan haruslah seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita kawal bersama implementasinya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.